Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabar teman-teman di bulan puasa ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas resiko terberat gagal bayar aku laku di tahun 2023. Saya yakin saat ini pasti banyak di antara teman-teman yang saat ini sedang telat bayar ataupun sedang gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Kira-kira seperti apa sih resiko terberat gagal bayar ataupun telat bayar Aku Laku di tahun 2023 ini? Di sini saya akan kupas secara tuntas agar kalian yang sedang telat bayar atau sedang gagal bayar bisa siap mental dengan segala resiko yang akan didapatkan. Oke teman-teman, untuk resiko yang pertama itu sudah pasti adalah denda. Jadi misalkan kalian sedang telat bayar di Aku Laku, tentunya akan terkena denda keterlambatan, baik untuk produk payletternya, produk pinjamannya, ataupun dana cicilnya. Semakin lama telat bayar, otomatis semakin besar denda yang akan diterima. Tetapi karena Aku Laku ini sudah terdaftar di OJK, jadi besaran maksimal denda yang diterima hanya sebesar nilai hutang. Jadi, misalkan kalian hutang 1 juta di Aku Laku, besaran maksimal denda yang akan kalian terima juga maksimal 1 juta. Jadi, nanti nilai hutang kalian akan menjadi 2 juta. Itu sudah termasuk dendanya tentunya. Ini berlaku saat kalian gagal bayar ataupun tidak bayar dalam jangka waktu yang lama. Lalu resiko yang kedua yaitu kalian akan mendapatkan teror-teror penagihan. Biasanya lewat telepon, lewat WA, lewat SMS, maupun lewat email. Biasanya untuk minggu pertama ataupun minggu kedua, penagihan masih berupa lewat telepon. Lalu makin lama penagihan akan mulai lewat WA dan biasanya isi penagihannya sudah berupa ancaman-ancaman. Lalu untuk resiko yang ketiga adalah kalian akan menerima surat somasi atau surat peringatan ataupun surat penagihan. Biasanya surat akan dikirimkan lewat email yang telah kalian daftarkan di aplikasi Aku Laku. Di sini kalian nggak usah khawatir karena itu cuma ancaman atau gertakan supaya kalian merasa takut. Biasanya di surat akan ditulis atau dilampirkan pasal-pasal dan membawa bahasa-bahasa hukum dengan tujuan supaya kalian ketakutan, supaya kalian bisa segera menyelesaikan tunggakannya. Jadi saran saya sih kalian abaikan saja jika mendapat surat tersebut. Lalu resiko keempat adalah kalian akan didatangi DC Aku Laku. Perlu kalian ketahui, DC Aku Laku itu sudah ada di mana-mana dan bahkan sudah menyebar merata di kota-kota besar di Pulau Jawa. Biasanya DC Aku Laku akan datang sekitar paling cepat 1 bulan dan bahkan ada yang 10 bulan baru datang. Untuk lebih lengkapnya, sudah saya bahas di video sebelumnya tentang kapan DC Aku Laku akan datang dan lokasi mana saja yang akan didatangi. Silahkan kalian tonton video saya sebelumnya. Lalu untuk resiko kelima adalah nama kalian akan dimasukkan ke slik OJK. Perlu kalian ketahui, aplikasi Aku Laku ini sudah resmi terdaftar di OJK dan sudah bekerja sama dengan pihak-pihak bank untuk bisa mengadukan nama-nama orang yang galbay di Aku Laku. Sehingga nama-nama yang dilaporkan akan berstatus kredit macet atau di blacklist BI checking ya, teman-teman. Lalu resiko keenam yaitu kalian akan kesulitan mengajukan pinjaman di tempat lain. Jadi, misalkan kalian ingin mengajukan pinjaman di pinjol-pinjol lain, kemungkinan besar pengajuan kalian akan ditolak.
Bahkan kalian juga akan kesulitan melakukan pinjaman di bank karena nama kalian sudah masuk di Slik OJK dan BI Checking. Selanjutnya, untuk resiko ketujuh, penagihan akan mulai menyebar ke saudara, orang tua, teman, bahkan tempat kerja kalian. Biasanya, debt collector akan mulai menagih baik lewat WA ataupun telepon ke nomor-nomor yang ada di kontak HP kalian. Perlu kalian ketahui, aplikasi Aku Laku itu memiliki perizinan mengakses kontak HP. Jadi, misalkan kalian dulu pernah memberikan izin akses kontak, saat menginstal aplikasi Aku Laku, secara otomatis daftar nama-nama kontak di HP kalian akan masuk ke database Aku Laku. Dari cara itulah para penagih mendapatkan nomor-nomor saudara kalian, orang tua kalian, ataupun teman-teman kalian. Jadi teman-teman, itu adalah 7 resiko gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Di sini saya bisa simpulkan resiko terberat gagal bayar di Aku Laku adalah nama kita masuk di Slik OJK dan blacklist BI Checking. Jadi tidak ada yang namanya akan dipidana atau akan dipenjara seperti yang biasa debt collector ancam saat penagihan. DC tersebut hanya menakut-nakuti supaya kalian bisa membayar hutang-hutang kalian. Lalu saran saya adalah kalian jika memang punya uang ataupun kemampuan untuk melunasi, sebaiknya dilunasi. Tetapi jika kalian memang sedang tidak punya uang atau dirasa tidak mampu untuk melunasi, mending kalian GLBY saja. Daripada nanti kalian kepikiran terus, atau yang paling parah kalian gali lubang tutup lubang. Justru itu akan membuat kalian semakin stres dan hutang kalian bukannya berkurang malah semakin bertambah. Masa bodoh dengan ancaman-ancaman debt collector, kalau perlu hapus saja aplikasinya, ganti nomor kalian dan lanjutkan hidup kalian seperti biasa. Ya, jadi seperti itu teman-teman, resiko gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Semoga teman-teman yang saat ini sedang telat bayar ataupun gagal bayar bisa segera selesai. Memang terjebak di pinjaman online sangat membuat kita pusing. Jika kita tidak tahu cara mengatasinya, akan membuat kita semakin stres dan bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi melunasi hutang tersebut. Dan biasanya yang dilakukan saat kondisi seperti ini adalah gali lubang tutup lubang yang justru akan membuat kita jatuh semakin dalam di kejamnya dunia pinjaman online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung, yang sudah like dan subscribe channel YouTube saya. Semoga ini bisa menjadi pahala jariah buat kalian. Selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.